alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Kautsar. Nama saya Muhammad Kausar Hanafi. Nama saya Alvin Raditya Putra. Nama saya Dapa Wijaksono Asako. Nama saya Rasya Febrian. Nama saya Lensa Cermawan. Jangan lupa simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ada tugas sosiologi, yaitu mewawancarai tentang permasalahan sosial di sekolah. Hari ini saya akan menanyakan kepada petugas di sekolah. Iya Pak, jadi pertanyaan pertama, sebagai security bagaimana Anda melihat interaksi antar kelompok sosial di antara murid-murid di sekolah ini? Interaksi antara kelompok ya. Di sini kan ada kelompok ya, ada 2 kelompok. Iya Pak. Ya, setahu saya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Iya. Itu pernah terjadi bentrok. Tapi sekarang udah nggak lagi, udah damai, Iya, damai. Ya, makasih Pak. Jadi untuk pertanyaan kedua, apa Anda pernah menyaksikan perselisihan antar perkelahian yang melibatkan kelompok sosial tertentu? Pernah saya sama salah satu guru, saya lagi jaga, saya dipanggil kan, ada yang ribut kan, ya kelompok A sama kelompok B kan ya, saya nggak sebut itunya. Ya terus ya saya lerai berdua sama guru, terus saya bawa ke sini, langsung di sini diinterogasi sama guru-guru. Iya Pak. Jadi untuk pertanyaan ketiga yaitu, menurut Anda apa yang menjadi penyebab utama terbentuknya kelompok sosial di kalangan murid? Pak, penyebab apa terjadi? Menjadi penyebab utama. Penyebab terbentuknya utama. kelompok. Ya mungkin ini saya kurang tahu persis ya, tapi yang saya dengar katanya ini udah lama antara kelompok ini, ya udah berpuluhan tahun. Jadi terjadinya pertamanya gimana saya nggak tahu, tapi yang saya tahu ini udah terjadi dari dulu ya, udah ada dari dulu kelompok ini. Dan bagaimana Anda biasanya mengenali murid yang mungkin merasa terpinggirkan atau kesulitan bergaul dengan kelompok sosial tertentu? Untuk murid yang dipinggirkan. Oh gitu. Maksudnya saya menyikapinya apa gimana? Iya, menyikapi. Tanggapan aja. Tanggapan saya ya, kalau perlu jangan sampai ada yang kayak gitu ya. Kasihan kan? Ya disamain aja, maksudnya dia semua sama lah, jangan membeda-bedakan teman gitu. Iya. Mau kaya mau miskin sama aja gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah menurut Anda ada kelompok sosial tertentu yang lebih sering terlibat dalam pelanggaran tata tertib sekolah? Ya itu tadi ya, 2 kelompok itu yang pernah pernah terjadi ya gitu, keributan ya, yang melanggar lah. Ya pokoknya ya kadang suka ada yang kabur itu ya. Ya itu. Ya, makasih ya Pak. Pertanyaannya sudah selesai. Ya, sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih. Oke guys, hari ini kita mencari target selanjutnya ya untuk mewawancarai murid. Let's go. Nah, di sini ada orang coy. Oke Bang, perkenalan dulu, namanya siapa Bang? Nama saya Putra Pradana Effendi dari kelas IPA 6. Yang ini? Nama saya Sama Sediguna dari IPA 6 juga. Oke, saya di sini ingin mewawancarai ya Bang. Boleh kan? Oke. Pertanyaannya, apa saja masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Mungkin untuk masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan itu seperti keributan ya mungkin. Oh, keributan ya? Banyak sih gitu Bang. Banyak ya Bang? Udah lama-lama banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa keluhan selama ini di SMA 2? Apa keluhannya Bang? Kalau saya keluhannya mungkin guru-guru kali Bang. Oh, Guru-gurunya kadang telat. Mungkin ada rapat. Mungkin ngasih tugasnya terlalu banyak Bang gitu Bang. Tugas terlalu banyak ya. Kalau yang ini Bang? Mungkin kalau saya dari beberapa hal atau kejadian yang membuat saya kurang nyaman aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kelompok sosial di sekolah mempengaruhi pergaulan antar murid? Dibilang mempengaruhi itu sangat mempengaruhi karena setiap kelompok di berbagai sekolah ini, kelompok yang ada di sekolah ini pasti berbeda-beda pendapat, sehingga itu memicu perkelahian. Oh, berkalian ya Bang? Sama sih Bang kayak dia. Oh, sama. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi kelompok sosial Anda saat ini? Mungkin untuk tantangan terbesar kami sendiri
dari kelompok sosial untuk belajar sih sebenarnya. Buat masuk ke PTN juga kan. Iya. Oke, sampai sini pertanyaan hari ini ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar Hanafi. Kali ini akan mewawancarai Ibu Ambar. Ibu Ambar. Pertama-tama saya akan menanyakan apa yang Ibu pikirkan tentang kelompok sosial yang ada di sekolah kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok sosial yang ada di SMA 2 sebenarnya sudah lama ada ya. Dan sebelumnya ada 2 kelompok sosial yang kita ketahui sama-sama ya. Sebutkanlah kelompok A dan kelompok B. Ya, kita sebutkan. Dan sekarang malah nambah tuh ya. Nambah menjadi 3 atau ada lagi 4. Tapi yang Bapak tahu 3. Nah, dari kelompok tersebut sebenarnya yang Bapak ketahui awalnya mereka hanya kelompok-kelompok yang ingin bermain bareng dengan persepsi yang sama, satu visi mungkin ya, seperti itu. Jadi ada kelompok A dan ada kelompok B. Masing-masing membentuk kelompok. Jika ditanya siapa ketuanya, tidak ada. Jadi mereka mencari aman. Jadi tidak ada ketua kelompok. Mestinya kalau organisasi yang baik, mereka memiliki ketua, memiliki struktur organisasi sehingga jelas kemana arah visinya, kemana untuk organisasi tersebut. Artinya teman-teman ini mau dibawa kemana. Jadi nggak cuma ngumpul-ngumpul doang gitu. Tapi ada di antara mereka yang pernah Bu Ambar tanya, mereka menyampaikan bahwa Bu, ini hanya untuk pergaulan saja. Terus pergaulan ini hati-hati nak, karena bisa ditunggangi oleh pihak manapun. Nah, untuk kekompakan mereka membuat ciri tertentu. Misalkan warna A dan warna B itu tadi. Jadi mereka masing-masing memiliki warna atau ciri khas dari kelompoknya. Sebenarnya ada yang hal ini bisa menimbulkan hal yang positif sebenarnya ya. Asal dikelola dengan cara yang lebih baik gitu ya. Kalau dikelola dengan cara yang nggak tepat, itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Itu sih menurut Bu Ambar. Ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai pengaruh kelompok sosial terhadap prestasi akademik atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Baik, untuk pengaruhnya ada positif dan negatifnya. Seperti yang tadi Bapak katakan, bila mana kelompok tersebut memiliki tujuan yang jelas, ada visi, ada misi, syukur-syukur ya. Jadi kalau lebih kerennya itu ada ADART gitu ya. Jadi mereka tahu arahnya kemana. Jadi anak buah mereka itu diarahkan. Misalkan satu ada bidang yang menaungi tentang kegiatan belajar. Jadi ada dibagi 2 misalnya nih ya. Ini Bu Ambar hanya usul saja, misalkan A dan B. Untuk kelompok 1 ini diarahkan ke ada tutor yang mengajak mereka untuk sharing pelajaran. Yang B sharing tentang ekstrakurikuler, sehingga mereka ini jelas arahnya. Mereka mau yang suka belajar di kelompok 1, yang suka ekskul misalkan di kelompok 2. Jadi masing-masing mempunyai tutor. Jadi untuk A tadi ada 1 dan 2 untuk diarahkan agar mereka berprestasi. Jadi nggak sekedar hura-hura, ngumpul-ngumpul doang, terus nggak jelas arahnya kemana. Yang dikhawatirkan adalah mereka ditunggangi oknum lain, bisa juga dari luar. Jadi mereka bisa menimbulkan tawuran dan seterusnya. Itu efek negatifnya ya. Yang positifnya ya tadi, mereka betul-betul berkumpul untuk membicarakan sesuatu prestasi. Yang Ibu tahu ada kelompok tertentu di antara A dan B itu yang memang sebenarnya awalnya mereka itu bicara tentang pelajaran. Di mau les di mana, mau kursus di mana, kemudian nanti memilih perguruan tinggi mana, itu ada pembicaraan di situ. Itu ada kelompok tertentu yang bicara seperti itu. Tapi ada kelompok lain yang hanya sekedar main dan seterusnya. Itu aja. Baik. Yang ketiga, bagaimana Ibu biasanya mengatasi konflik yang terjadi antara anggota kelompok sosial yang berbeda? Ya, pernah terjadi sebenarnya kalau kelompok dari yang dalam yang kita sebut tadi A dan B, itu jarang ya berkonflik antar kelompok sosial tadi. Misalkan kelompok A dengan kelompok B di dalam sekolah ini bentrok itu jarang.
ya paling pribadi. Nah pribadi ini juga bisa menimbulkan menyeret teman-temannya dong. Nah akhirnya mereka bisa berkonflik. Nah yang biasa terjadi adalah bukan di episode biasa ya, tapi pernah kejadian ini terjadi melibatkan pihak luar justru. Jadi ceritanya kelompok sosial A misalnya itu ngumpul di luar sekolah di sebuah tempat. Nah ada kelompok lain yang lewat di luar sekolah yang mungkin tersulut dan sebagainya, akan menimbulkan konflik. Konflik ini nggak sekedar konflik biasa, bisa meluas karena melibatkan personal dari luar dan dia nanti mengajak teman-temannya. Bisa juga lebih dahsyat lagi gitu. Tapi yang terjadi sebelumnya alhamdulillah segera diatasi oleh warga setempat sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih berat atau lebih membahayakan situasi gitu. Oke. Selanjutnya, apa saran Ibu untuk memperbaiki hubungan antar kelompok sosial di sekolah agar lebih harmonis? Sebenarnya sampai pada titik tertentu itu kelompok tersebut diharapkan oleh pihak sekolah hendaknya diselesaikan saja, ditutup atau dihentikan. Namun kalau saran Bu Ambar sih sebenarnya kelompok sosial itu baik-baik aja ya kalau misalkan mereka mempunyai itu tadi ADART, mempunyai visi dan misi yang jelas, dan mereka punya pertanggungjawaban, mereka ada rapat yang jelas, artinya betul-betul mereka membentuk kelompok itu dari dasar apa, keperluan apa yang jelas. Tapi kalau hanya tongkrongan atau kelompok-kelompok yang tidak punya visi dan misi, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang kurang baik. Maka saran Bu Ambar sih ya itu tadi, kalau misalkan kelompok tersebut menimbulkan keresahan atau membahayakan pihak lain, terutama teman-teman yang baik-baik diajakin nggak baik, nah itu sebaiknya ditutup. Tapi apabila kelompok tersebut bisa memperbaiki diri dan kelompok itu betul-betul mempunyai visi dan visi yang jelas untuk kebaikan teman-teman, untuk kebaikan kelompoknya, kami rasa perlu dibina. Seperti itu saja. Ya, Bu. Terakhir, menurut Ibu apa yang menyebabkan adanya perpecahan atau persaingan antar kelompok? Iya, di mana-mana persaingan itu pasti ada ya. Iya. Persaingan itu ada. Jadi mereka kepingin atau ingin eksis di kelompoknya. Kemudian ingin tunjukkan pada kelompok lain, ini loh kelompok gue keren, dan sebaliknya. Tapi di mana-mana kelompok itu terlalu pengen bersaing dong. Tapi sekali lagi kalau basic kita benar, visi dan misi jelas, dan kita sampaikan penjelasan kepada anggota bahwa kemana nih arah kita dan harus seperti apa menjadi anggota yang baik, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Kalau untuk mereka ingin sama-sama berkompetisi yang baik, mereka harus punya skill dong, punya kemampuan apa yang di bidang apa masing-masing, karena kedua kubu tersebut memiliki arah yang masing-masing. Jadi untuk kompetisi ya harus disampaikan dulu, yuk kita sama-sama berkompetisi, misalkan basket kelompok A, basket kelompok B, diadu yuk bagus mana. Nah bila mana kelompok tersebut menang, yang mana hal satunya, mereka harus mengakui dong kehebatan kelompok yang menang tersebut. Tapi dibuat aturan, sekali lagi ada aturan yang jelas, ada ya itu tadi, kalau dibikin semacam ADART ya, tidak harus ADART yang benar, tapi mungkin hanya semacam kesepakatan saja. Ibu rasa itu lebih baik ya, daripada hanya sekedar gerombolan-gerombolan seperti itu yang nggak jelas arahnya kemana dan ketuanya nggak jelas siapa. Itu yang mau bertanggung jawab siapa. Bila mana ada orang yang dituakan, dia akan memberikan arahan. Jadi melarang yang tidak benar harus bagaimana, sebaiknya seperti apa. Jadi memang suatu organisasi itu memang harus ada orang yang lebih tua yang bertanggung jawab. Seperti itu. Katakanlah struktur organisasi. Kalau nggak ada struktur organisasi, ya nggak jelas arahnya kemana. Sekali lagi itu ya yang Bu Ambar garis bawahi. Jadi memang harus ada alur yang jelas untuk membentuk suatu kelompok organisasi. Sekian, terima kasih. Itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.